Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Reza Iqbal. Saya merupakan salah satu mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Raja. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan diagram sistem berikut ini. Oh ya, sebelum saya mulai, video ini merupakan tugas mata kuliah Sistem Rekayasa dari dosen saya, yaitu Bapak Erik Febianto Eskom MTI. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem rekayasa. Sistem rekayasa merupakan aktivitas untuk menetapkan kebutuhan-kebutuhan pada tingkat sistem, kemudian mengalokasikan beberapa bagian dari kebutuhan-kebutuhan tersebut ke suatu atau beberapa komponen rekayasa, misalnya perangkat lunak. Rekayasa sistem itu dapat membantu menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi model atau suatu sistem tertentu, sehingga dapat memberikan gambaran bagaimana interaksi antara satu elemen dengan elemen lainnya. Cara simpelnya, rekayasa sistem ini merupakan cara atau pemodelan sistem dari sebuah proyek selama siklus hidupnya atau siklus berjalannya. Contoh dari rekayasa sistem ini adalah metode elisitasi yang dimana di dalam elisitasi ini berkaitan dengan perancangan logistik, koordinasi tim, kontrol mesin, proses kerja, dan lain-lainnya. Nah, gambar berikut ini merupakan karakteristik dari sebuah sistem rekayasa yang berbasis komputer. Sistem rekayasa yang berbasis komputer ini adalah sistem yang komponen-komponennya atau subsistem-subsistemnya yang kecil-kecil ini terdiri dari orang atau pengatur data, perangkat keras komputer atau hardware, perangkat lunak komputer atau software, basis data, prosedur, dan dokumentasi. Dan keenam komponen tersebut merupakan dasar pembentukan sistem berbasis komputer. Kemudian dapat kita lihat nih bahwa dalam bagian terstruktur ini terdapat sistem otomasi pabrik yang mengatur berbagai sistem yang ada di bawahnya. Sistem otomasi pabrik sendiri merupakan sistem yang digunakan untuk mengontrol dan memantau proses mesin atau perangkat secara terkomputerisasi di dalam sebuah perusahaan atau pabrik yang biasanya untuk memenuhi fungsi atau tugas yang berulang. Jadi tugasnya tuh berulang-ulang terus gitu, seperti sebuah roda berputar. Nah, yang pertama sistem otomasi pabrik ini mengatur sistem inventory di mana berbagai macam data persediaan pabrik diatur di dalam sistem inventory ini. Yang kedua ada sistem informasi, yang dimana berbagai data informasi penting perihal pabrik diatur di dalamnya, termasuk data manajemen pabrik, data pengolahan, data observasi, dan lain. Intinya sistem informasi ini berguna di dalam manajemen pabrik dalam proses interaksi-interaksi dalam dan di luar pabrik, guna memudahkan dan menganalisis data produk, pembuatan produk, dan pemasaran produk. Yang ketiga, terdapat sistem pemanufakturan, di mana hal-hal yang melingkupi setiap aset produksi, dari resource yang ada hingga ke sebuah produk yang jadi, termuat di dalam sistem pemanufakturan ini. Dalam bagian ini juga kita dapat melihat bahwa sistem-sistem yang diatur dalam sistem pemanufakturan mencakup sistem aliran material yang memuat penentuan bahan-bahan material apa saja yang akan digunakan, serta untuk menentukan proses dan peralatan apa saja yang akan digunakan dalam tahap pemanufakturan atau produksi. Selanjutnya ada sel pemanufakturan yang memuat berbagai sistem atau proses kerja dari awal hingga akhir. Di dalam sel pemanufakturan ini juga memuat tentang penyusunan peralatan dan stasiun kerja dalam menciptakan sebuah produk. Kemudian di dalam bagian ini juga kita dapat melihat bahwa sel pemanufakturan memuat tiga macam atribut yang diperlukan dalam proses pembuatan. Yang pertama ada mesin kontrol numerik, yang kedua ada robot, dan yang ketiga ada perangkat entry data. Dari sini kita dapat memahami bahwa proses produksi yang dilakukan dalam pabrik ini menggunakan sistem otomatis komputer secara penuh, di mana mesin kontrol numerik berfungsi untuk memberikan perintah kepada mesin atau robot untuk mengerjakan suatu hal dari program data yang telah disimpan sebelumnya. Yang kedua, robot dalam pabrik ini berfungsi untuk melaksanakan tugas fisik yang diberikan dalam membuat suatu produk. Yang ketiga, perangkat edit data merupakan perangkat untuk memasukkan data perintah kepada setiap mesin yang berjalan sesuai proses produksi. Perangkat entry data ini dikelola langsung oleh admin dengan mempertimbangkan segala aspek produksi dalam pembuatan data tersebut. Kemudian akan dimasukkan ke dalam mesin kontrol numerik untuk mengatur berbagai mesin atau robot untuk bekerja dalam pembuatan produksi. Kesimpulannya, jadi struktur ini menjelaskan mengenai sistem otomasi pabrik di dalam pengolahan pabrik dengan menggunakan mesin dan robot sebagai alat produksinya. Atau secara simpelnya, sistem ini digunakan untuk mengoperasikan pabrik yang menggunakan robot dalam produksinya. Ya, mungkin sekian dari saya. Terlebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.